Film yang dirilis pada tahun 2007 ini masih saja asik untuk dijadikan perbincangan. Pasalnya, film ini mendapat begitu banyak perhatian dari kalangan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan para laki-laki. Karena scene fight-nya yang terlihat begitu nyata dan realistis, meskipun saya rasa tidak ada juga fight seperti di film Crow Zero di dunia nyata. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hal-hal yang menarik yang saya temukan di Crow Zero 1. Dan sebelum mulai, mari putar dulu intronya. Genji pindah ke Suzuran untuk menjadi yang terkuat, bukan menguasainya. Takeya Genji merupakan tokoh utama dalam film Crow Zero, di mana dia keluar dari sekolah sebelumnya dan pindah ke Suzuran dengan tujuan untuk menjadi yang terkuat di Suzuran, bukan menguasainya. Karena Genji ingin menunjukkan kalau dirinya mampu melampaui ayahnya. Tapi karena ketidaktahuan Genji akan tradisi di Suzuran mengakibatkan dia terbawa arus dan tahu-tahu malah menjadi penguasa dari anak-anak kelas 3. Ken Katagiri tidak lulus dari Suzuran. Ini adalah hal yang menarik bahwa ternyata Ken tidak pernah lulus dari Suzuran, melainkan dia di DO atau dikeluarkan dari Suzuran. Dan untuk alasannya sendiri, di film ini tidak dijelaskan apa alasannya. Tapi dari percakapannya dengan detektif Kuroiwa, Ken di DO karena dia tidak pernah masuk ke Suzuran dan tak apa alasannya. Saya sendiri juga kurang tahu. Ada absensi di Suzuran. Dengan seisi sekolah nyaris dipenuhi anak-anak berandalan yang bisa dibilang mustahil untuk ditertibkan, ternyata di Suzuran juga terdapat sistem absensi. Di mana jika siswa tidak masuk untuk waktu yang lama, maka kemungkinan besar siswa tersebut akan tidak naik kelas, atau yang lebih parah adalah dikeluarkan dari Suzuran. Ini berkaitan dengan poin 2 sebelumnya, di mana Ken yang dikeluarkan karena tidak pernah absen di Suzuran. Dan untuk bentuk absennya sendiri bagaimana, saya juga kurang tahu. Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ken tidak tahu mengenai sosok Rindaman. Pada saat Chuta menjelaskan bagaimana hierarki kekuatan di Suzuran, Chuta sempat menyebutkan nama Rindaman yang bisa dibilang merupakan siswa untouchable. Tapi seketika itu juga Ken mengatakan kalau sosok Rindaman sudah seperti monster saja. Dan perkataan ini dibantah oleh Chuta bahwa monster yang sesungguhnya adalah Tamao Serizawa. Oke, berarti dalam hal ini saat Ken masih di Suzuran, dia tidak mengetahui mengenai sosok Rindaman. Jadi mungkin ketika Ken masih di Suzuran, kejadian itu berlangsung kurang lebih 3-5 tahun sebelum timeline film Crow Zero 1. Alasan Genji marah dan menangis di saat yang bersamaan. Apa kalian ingat dengan scene tersebut? Ya, ini adalah momen di mana Genji menangis tapi juga marah. Lalu, apa alasannya? Mari kita mulai dari alasan kenapa dia menangis. Di balik sifatnya yang terlihat cool atau tenang atau mungkin tsundere, ternyata Genji memiliki sisi yang lemah lembut. Ini terlihat saat Izaki diserang oleh Tokaji dari fraksi Serizawa. Terlihat Genji begitu menyesal sampai mengutuk dirinya sendiri. Kenapa tidak dia saja yang diserang? Atau mungkin ketika Genji menerima surat peninggalan dari Ken. Seketika itu juga Genji berniat untuk menyerang klan Yakuza Social Family dengan membawa samurai. Ngeri bener ini orang. Intinya dari dua peristiwa tersebut, kita bisa melihat sikap kepedulian Genji terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia akan marah ketika temannya dihina atau diserang, mirip dengan tokoh anime sebelah. Kemudian adalah alasan kenapa Genji terlihat marah. Ini sebenarnya karena perkataan Ken pada Makise. Setelah mengalami kegagalan kencan yang mengakibatkan luka marah pada Genji, Ken berkata kalau dia akan mengantar Makise ke tempat pijat plus-plus saja. Dan perkataan Ken itulah yang sukses membuat Genji terlihat marah padahal dia sedang menangis. Mungkin Genji ingin marah kenapa tidak dari awal saja Ken mengusulkan ide tersebut. Dan malah mengusulkan rencana double date padahal persentase kegagalannya sudah tinggi sejak awal. Genji dan Tokyo adalah teman masa kecil. Pada saat Genji mengacaukan permainan Serizawa di atap, Tokyo menghentikan Tokaji untuk tidak menyerang Genji. Dia mengatakan kalau Genji merupakan temannya saat masih di bangku SMP. Kemudian, pada sore hari saat Tokyo dan Serizawa berada di atas sekolah, Tokyo juga mengatakan kalau waktu kecil dia dan Genji seringkali mencari tempat untuk melihat matahari terbenam. Dari dua perkataan Tokyo tersebut, saya menyimpulkan kalau Tokyo dan Genji sudah bersahabat sejak kecil. Karena menurut saya, tidak ada anak SMP yang masih senang mencari tempat untuk melihat matahari terbenam. Biasanya, kebanyakan ya mancing belut. Ya, mancing belut.
Serizawa mengakui kekuatan Rindaman. Ini juga terjadi setelah Genji mengacaukan permainan Serizawa. Ketika Serizawa ingin menghajar Genji dengan penuh kemarahan, dia dihentikan oleh teriakan dari Mikami Brothers. Kemudian Tokyo mengatakan berdasarkan tradisi di Suzuran, Genji masih belum pantas untuk menantang Serizawa. Ini berhubungan dengan poin pertama yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada tradisi di mana harus mempunyai reputasi terlebih dahulu untuk menantang orang dengan posisi tinggi di Suzuran. Dan ketika Tokyo mengatakan kalau Genji harus mengalahkan Rindaman yang merupakan siswa kelas 2, seketika itu juga ekspresi Serizawa yang tadinya marah berubah menjadi agak kaget. Hal ini menandakan kalau Serizawa tahu seberapa kuat Rindaman. Rumor tetaplah rumor. Pada saat Genji sedang mencari sosok Rindaman di kalangan anak kelas 2, beberapa anak mengatakan betapa mengerikannya sosok Rindaman ini. Ada yang mengatakan kalau dia mengalahkan 10 orang sekaligus pada saat baru masuk di Suzuran. Ada lagi yang mengatakan kalau dia mengalahkan 50 orang. Dan yang lebih gila lagi, ada yang mengatakan kalau Rindaman mengalahkan 100 orang dan memasukkan mereka semua ke rumah sakit. Tapi saat ditanya rumah sakitnya mana, orang tersebut tidak tahu. Dan sebenarnya, itu memang hanyalah rumor belaka. Faktanya, Rindaman tidak pernah melakukan itu semua. Ini dijelaskan di manga Cross. Kalau sebenarnya tuduhannya selama ini diarahkan padanya hanyalah sebuah fitnah dan rumor yang dibesar-besarkan. Tapi pernyataan kalau Rindaman adalah orang terkuat di Suzuran, bahkan di kota Towarushi, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Karena faktanya sampai dia lulus belum pernah ada yang mengalahkannya duel 1 versus 1. Ken dihormati sekaligus diremehkan oleh rekan-rekannya. Di beberapa scene film Crow Zero, kalian bisa melihat kalau rekan-rekan Ken hormat pada dirinya. Contohnya adalah mereka memanggil Ken dengan sebutan Aniki. Untuk yang belum tahu, jika dalam bahasa Indonesia sebutan Aniki bisa diartikan sama dengan bro. Hanya saja digunakan untuk orang yang lebih dihormati. Tapi di sisi lain, ketika Shin Yakuza datang ke Suzuran, Ken diminta rekannya untuk membelikan minuman. Di sini kita melihat ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah karena mereka kurang percaya dengan kemampuan Ken, dan bisa jadi malah membebani mereka. Dan yang kedua, mereka tidak ingin Ken ikut terlibat karena tahu Ken lemah. Dan yang ketiga, mereka ingin mengambil semua peran biar bisa naik jabatan. Dan menurut saya, kemungkinan pertama lah yang memiliki persentase paling tinggi. Bagaimana kalau menurut kalian? Makise tidak pernah menang dari Serizawa, tapi juga tidak pernah menyerah. Ini juga saya ambil dari perkataan Chuta saat menjelaskan hierarki kekuasaan di Suzuran pada Genji dan Kensan. Dia mengatakan kalau Makise sering kalah dari Serizawa, tapi meski begitu dia tidak pernah menyerah. Karena itulah pengikut dari Makise cukup banyak. Jadi kalau masih ada aja yang tanya, Serizawa sama Makise kekuatan mana? Jawabannya sudah sangat jelas, yaitu lebih kuat Serizawa. Penguasa dari anak kelas 1 adalah trio Ebizuka. Di pertengahan film, kita diperlihatkan scene di mana ada 3 siswa Suzuran yang berdiri di antara siswa lainnya yang sedang terkapar. Dan mereka adalah trio Ebizuka, yang terdiri dari Hiromi Kirishima, Toshiaki Honjo, dan Makoto Sugihara. Diketahui kalau mereka merupakan adik kelas Izaki saat masih di bangku SMP. Izaki terkenal kuat di Suzuran. Ada banyak bukti yang mendukung hal ini. Di antaranya adalah perkataan Mikami Brothers. Ketika mereka mendengar kalau Makise akan merekrut Izaki untuk bergabung dengan Genji, mereka mengatakan kalau ini adalah hal yang buruk karena Izaki adalah orang yang cukup kuat. Kemudian untuk bukti yang lain adalah momen ketika Izaki bertemu dengan trio Ebizuka di gedung olahraga. Sebagai penguasa kelas 1, trio Ebizuka mengakui kekuatan dari Izaki dengan mengatakan kalau sekelas Izaki saja sampai sekarang masih belum bisa menguasai kelas 3. Itu artinya mereka menganggap Izaki sebagai orang yang begitu kuat. Mungkin ada yang bertanya, kalau Izaki kuat, kenapa dia kalah dari Tokaji di pertengahan film? Jawabannya karena saat itu Izaki dikeroyok oleh banyak orang yang bahkan diantaranya ada yang bersenjata. Karena seperti yang kalian lihat di akhir battle GPS melawan fraksi Serizawa, Izaki mampu menang melawan Tokaji 1 versus 1. Bando dan Rindaman merupakan satu angkatan. Bagi kalian yang mengira Rindaman ini adalah siswa kelas 3, kalian bisa menonton lagi pada bagian penjelasan Chuta mengenai hierarki kekuasaan di Suzuran. Chuta menjelaskan kalau di kelas 2 ada 2 orang mengerikan yang perlu Genji jauhi terlebih dahulu, yaitu Rindaman dan Bando. Bisa dibilang mereka merupakan pentolan dari kelas 2.
Sayangnya antara Bando dan Rindaman tidak ada yang tertarik untuk berada di puncak susuran. Karena seperti yang Chuta jelaskan, Rindaman hanya pengamat saja. Sementara untuk Bando, dia saat ini berfokus pada pencarian anggota untuk mengalahkan salah satu orang di The Front of Armament. Ini berdasarkan perkataan Tokaji. Ada percakapan mengenai penguasa susuran. Apa kalian ingat dengan scene tersebut? Ada 2 poin penting yang mungkin kalian lewatkan. Salah satunya sudah saya sebutkan di poin kedua sebelumnya, di mana ternyata Ken tidak lulus dari susuran, melainkan di DO atau dikeluarkan. Dan untuk poin selanjutnya, ini adalah hal yang cukup mengejutkan, di mana detektif Kuroiwa mengatakan dia baru saja bertemu dengan Nakai yang dia katakan sebagai penguasa susuran yang dulunya kejam. Tapi sekarang sudah bertaubat dan bekerja sebagai seorang sales untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga istrinya. Perkataan detektif Kuroiwa ini tidak bisa dianggap enteng mengingat jabatannya sebagai detektif di kota Toharushi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan sementara kalau pemimpin dari susuran yang pertama kali diperkenalkan adalah Nakai. Hanya saja ada beberapa versi mengenai siapa penguasa susuran pertama yang akan saya bahas di lain waktu. Shoji Tsumoto sepertinya punya dendam pada Bando. Setiap kali Bando muncul atau diperlihatkan bersamaan dengan fraksi Serizawa, pasti muka dari Tsumoto akan berubah menjadi marah. Saya sendiri belum menemukan alasan kenapa Tsumoto marah pada Bando. Dan pada akhir film, di mana akhirnya GPS bertarung melawan fraksi Serizawa, diperlihatkan kalau Bando berhasil mengalahkan Tsumoto dan hanya bonyok di bibir saja. Pengarang cerita sekaligus pembuat manga Cross dan Cross Zero ada di film. Sadar gak sih kalau pengarang sekaligus mangaka Cross dan Cross X Wars muncul di film Cross Zero 1? Tepatnya saat Genji mendapat telepon dari Ruka kalau dia diculik oleh The Front of Armament. Dan seketika itu juga dia beserta para anggota GPS keluar dari bar dan menuju markas Bando. Kemudian terlihat seorang pria yang memberikan tongkat baseball pada Chuta, dan bagi yang belum tahu, dialah Hiroshi Takahashi, yang merupakan penulis dari seri Cross. Dari segi kekuatan individu, GPS lebih unggul, tapi dari segi kekuatan pasukan, fraksi Serizawa lebih unggul. Hal ini mulai terlihat saat pertengahan pertarungan antara GPS dan fraksi Serizawa berlangsung, di mana pasukan GPS banyak sekali yang diperlihatkan mengalami kekalahan. Dan jika saja Bando dan rekan-rekannya tidak datang, pasti GPS tidak akan menang semudah itu. Tapi jika dilakukan duel 1 versus 1 antar petinggi, saya yakin GPS lah yang akan menang. Alasan Ken ditembak hanya untuk dijadikan contoh dan pelajaran saja. Bagi kalian yang hanya melihat scene gelutnya saja, saya akan jelaskan secara singkat kenapa Ken ditembak oleh bosnya sendiri. Ken merupakan anggota dari Soshu Family yang merupakan saingan dari Ryu Seikai. Karena kecerobohannya mengira bahwa Genji adalah Serizawa, mengakibatkan Ken menjadi dekat dengan Genji. Bahkan bisa dibilang Ken adalah mentor utama dari Genji. Sampai akhirnya Ken mengetahui kalau Genji adalah anak dari bos Ryu Seikai, yaitu Takiya Hideo. Ken pun diinterogasi oleh bosnya dan dia memberitahu kalau anak susuran yang dekat dengannya merupakan anak dari bos Ryu Seikai. Bos dari Ken langsung meminta dirinya untuk membunuh anak tersebut. Awalnya Ken menolak dengan alasan akan memicu perang antar dua Yakuza. Tapi bos Ken menolak dan tetap meminta dirinya untuk membunuh anak tersebut dengan memberikannya sebuah pistol. Ken yang dihadapkan dengan pilihan sulit pada akhirnya menghampiri markas Ryu Seikai sendirian. Dan diketahui kalau ternyata Ken mengenal ayah Genji dan dia meminta tolong untuk memberikan surat yang ia bawa pada Genji. Di pertarungan GPS melawan fraksi Serizawa, Ken kembali ke markas Soshu Family dan mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa dia tidak bisa membunuh Genji dan memberitahukan rencana Soshu Family pada Ryu Seikai. Atas tindakannya inilah Ken dihukum mati oleh bosnya. Tapi seperti yang kita lihat di film, ternyata bos Soshu Family juga menaruh rasa simpatik pada Ken dengan memberikannya jaket anti peluru, sehingga Ken masih hidup ketika ia ditembak. Oke, mungkin sekian 18 poin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bagi kalian yang punya pendapat atau teori silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Dan untuk yang suka pembahasan seperti ini, saya juga sempat membahas mengenai 19 hal menarik yang saya temukan di High and Low The Worst, yang bisa kalian lihat di beranda video saya. Terima kasih.